Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ahmad Behaki. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya merupakan anggota Ambalan Pramuka Universitas Lambung Mangkurat. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penyebab dan cara pencegahan penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan karena perilaku tidak sehat. Mau tahu apa-apa saja tentang penyakit-penyakit tersebut? Simak video ini. Oke, yang pertama penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang lain ke orang lain. Orang yang sehat harus dihindari dari orang-orang yang menderita penyakit ini. Penyebab utama infeksi diantaranya adalah bakteri dan jasad hidup atau organisme. Kuman-kuman ini menyebar dengan berbagai cara dan vektor. Contoh-contoh penyakit infeksi. Yang pertama, penyebab penyakit dari bakteri atau jasad terendit dan kuman. Ada TBC yang ditularkan melalui udara, tetanus melalui luka yang kotor, mencret, lalat, air, dan jari yang kotor. Pneumonia ditularnya melalui lewat batuk atau udara. Yang terakhir, sakit telinga atau dengan selesma, masuk angin, dan pilek. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh virus atau kuman yang lebih kecil daripada bakteri. Yang pertama, selesma, campak, gondok. Itu ditularkan melalui udara, batuk, ataupun lalat. Yang kedua, rabies, melalui gigitan binatang. Jamur, yang ketiga jamur. Yang keempat, kurap, kutu air, dan gatal pada lipatan paha. Itu ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Oke, selanjutnya penyebab penyakit yang ditular dari parasit. Di sini ada dua, ada parasit eksternal dan internal. Untuk penyakit eksternal yang berbahaya yang hidup di permukaan tubuh, yang seperti kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kudis. Penularannya dari orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Yang kedua, penyakit internal. Hewan yang berbahaya yang hidup di dalam tubuh, seperti disenteri yang ditularkan dari kotoran ke mulut. Yang kedua, malaria melalui gigitan nyamuk. Itu untuk penyakit yang disebabkan karena infeksi. Oke, sekarang kita ke penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan satu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran. Kemunduran apa? Yaitu kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit yang masuk dalam kelompok ini diantaranya adalah diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, dan sebagainya. Nah, itulah penyakit degeneratif. Sekarang kita membahas ke perilaku tidak sehat yang sering kita lakukan, seperti stres berlebihan. Ya, cara cepat untuk mengurangi stres adalah dengan menarik napas dalam-dalam yang disebut dengan pernapasan diafragmatik. Untuk jangka panjangnya, luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi stres Anda. Yang kedua, perilaku tidak sehat yang sering kita lakukan, yaitu minum alkohol atau mengonsumsi obat-obat yang terlarang. Apa sih akibat dari minuman alkohol tersebut? Yang pertama, akan mengakibatkan serangan jantung, kanker hati, kanker tenggorokan, dan kanker payudara. Yang ketiga, kurang bergerak atau disebut mager, malas gerak. Dengan sedikit menggerakkan tubuh, kita dapat memperpanjang hidup serta mengurangi kelebihan berat, mengurangi stres, dan bahkan mencegah penyakit Alzheimer. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu dengan berjanji pada diri sendiri bahwa kita akan lebih aktif. Oke?
sehat, perilaku hidup tidak sehat yang keempat yaitu mengonsumsi makanan berlemak. Lemak yang sering kita konsumsi secara berlebihan dapat memacu kolesterol tinggi dan merangsang penyakit jantung. Biasanya diri kita untuk mengonsumsi makanan yang non kolesterol dan berkadar lemak rendah. Kita harus membiasakan makanan-makanan yang sehat. Ada tipsnya. Tips takar. Yang pertama, takar asupan lemak. Jangan lebih dari 10% atau kurang dari seluruh kalori. Oke, hal yang tidak sehat dalam hidup kita yang kelima adalah merokok. Untuk mengurangi bahaya kanker dan kerutan gigi, Anda dapat mengganti rokok dengan permen karet rasa nikotin. Berdasarkan penelitian di tahun 2004, permen karet rasa nikotin memberikan hasil 2 kali lipat di mana perokok berhenti merokok dibandingkan dengan keinginan atau janji si perokok untuk berhenti merokok. Yang keenam, menghirup udara polusi, yaitu menghirup polusi udara maksudnya. Polusi udara dapat menyebabkan batuk dan sakit mata perih, dan hal ini berhubungan dengan serangan pada penyakit asma dan saluran pernapasan lainnya. Usaha untuk berada di dalam ruangan sebanyak yang Anda bisa bila kadar udara sedang tinggi. Yang terakhir yaitu kurang tidur. Kurang tidur berhubungan dengan obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, dan masalah ingatan. Singkirkan segera televisi dan benda-benda elektronik, handphone misalnya, yang dapat mengganggu ketenangan dan kamar tidur Anda. Tata ulang kamar tidur dan ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman dengan lampu yang temerang yang membuat Anda tidur dengan nyenyak. Itu saja penjelasan presentasi dari saya. Semoga dapat membantu kalian semua tetap stay di rumah dan jaga kesehatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.